Ken segera mengambil alih gelas kopi dari tangan Nora dengan kasar. Dan kembali ke kursi kebesarannya. Sementara wanita itu mematung, dan seolah tak punya muka. Karena harga dirinya sudah tercabik-cabik oleh Ken. Tanpa sepatah kata pun, Nora langsung membuka pintu dan berlari ke kamarnya. Bahkan dia sempat membanting pintu ruang kerja Ken. Dia melupakan sejenak siapa yang sedang dia hadapi. Ken hanya melirik sekilas, lalu menyugar rambutnya dari belakang ke depan. Dia nampak sedikit frustasi, karena senjatanya sempat merasakan sesak. Namun, beruntungnya dia tak sampai menyentuh Nora. Kalau itu terjadi, sudah dipastikan dia harus bertanggung jawab pada wanita itu, dan kehilangan Zoya. Tidak, dia tidak mau. Otak warasnya masih bisa dia gunakan. Dan sekarang dia butuh mendinginkan kepalanya. Nafas Ken memburu, dia bangkit kembali dari kursinya dan berjalan ke dapur. Dan alangkah terkejutnya, seperti mendapat durian runtuh di malam hari. Di dalam sana, dia mendapati Zoya tengah mengambil air minum. Di tempatnya berdiri, Ken langsung menyeringai, tanpa memikirkan apapun lagi, Ken segera berlari ke arah gadis itu, dan memeluknya dari belakang. Zoya yang tersentak kaget, hampir saja menyemburkan air minum yang ada dalam mulutnya. Netranya membola saat dia melihat tangan kekar itu memenuhi pinggang rampingnya. Siapa lagi pelakunya, kalau bukan sang ayah? "Baby, kamu sedang apa?" tanya Ken basa-basi, sambil menciumi leher jenjang Zoya. "Aku haus, dan air minumku habis. Jadi aku turun," balas Zoya jujur, sambil bergerak ke sana kemari, merasa geli. "Dad, jangan seperti ini, nanti ada yang melihat kita," sambung Zoya, dan Ken langsung tersenyum sumringah, otaknya langsung bisa bekerja. Dia tahu harus kemana untuk memuaskan hasratnya. "Kalau begitu, kita ke tempat lain." Tanpa banyak kata, Ken menggiring tubuh ramping itu untuk masuk ke dalam ruang kerjanya. Sementara di sisi lain, tepatnya di kamar atas, Nora tengah menangis. Air matanya luruh begitu saja saat dia masuk ke dalam kamarnya. Bak diiris sembilu, hatinya terasa ngilu. Kini dia tengah berdiri di depan jendela yang sengaja dia buka, membiarkan angin malam masuk dan menamparkan kasar wajahnya. Seolah ingin membuatnya sadar, bahwa mengejar pria seperti Ken adalah sesuatu yang sia-sia. Namun, batinnya selalu memilih tidak tahu diri, dia terus merasa yakin bahwa semua ini hanya bagian dari cobaannya. Dia disuruh bekerja lebih keras lagi, untuk mendapatkan Ken. Dan fokusnya teralihkan begitu ada satu panggilan yang masuk, ponselnya bergetar di atas meja rias. Nora segera menghapus jejak basah miliknya, dan menyambar benda pipi tersebut. "Kakek!" lirih wanita itu. Tanpa pikir panjang, Nora langsung mengangkat panggilan itu. "Halo, Kek," sapa Nora lebih dulu saat panggilan itu terhubung, dengan suara yang nyaris serak. "Halo, Nora. Kamu belum tidur ternyata, nak?" "Belum, Kek. Nora baru saja membuatkan kopi untuk Kak Ken, dia sedang lembur." "Oh, baguslah. Bagaimana hubunganmu dengannya, apa kalian baik-baik saja?" Nora bergeming sejenak. Dia harus berbohong, dia harus berusaha dan tidak boleh menghancurkan harapan kakek Abian. "Baik, Kek. Kak Ken selalu baik padaku. Tadi juga dia minta dibuatkan sup iga kesukaannya," jawab Nora, sekuat mungkin menahan sesak di dadanya. Di ujung sana kakek Abian bernafas dengan lega. "Kamu benar-benar hebat, Nora. Terus dekati anak itu, lama-lama juga nanti dia luluh padamu." "Pasti, Kek. Nora pasti bisa meluluhkan hati Kak Ken." "Amin, kakek selalu mendukungmu, nak. Kalau begitu sekarang kamu istirahat saja, jangan begadang seperti Ken." "Iya, Kek. Kakek juga istirahat ya." Dan setelah mengatakan itu, akhirnya panggilan mereka terputus. Saat itu juga, air mata Nora kembali merembes, tetapi kali ini langsung dia tepis dengan kasar. "Aku tidak boleh kalah." Hari berlalu, selama itu pula sikap Ken pada Nora tidak pernah berubah. Sementara Zoya dan Ken bertambah semakin dekat. Namun, Nora memilih tidak peduli, dia terus menggoda Ken dengan lekuk tubuhnya yang seksi. Nora terus seperti itu, saat dia berada di dalam mansion, bahkan dia begitu percaya diri, dan tak merasa risih walaupun Zoya melihat kelakuan nakalnya. Dia ingin melihat seberapa lama lagi Ken akan bertahan, bukankah Ken adalah seorang pemain wanita, tetapi selama ini, dia belum pernah melihat pria itu membawa wanita lain ke dalam mansion. Siang hari, Ken berniat untuk menjemput Zoya,
Biasanya dia hanya menyuruh Ron untuk menjemput gadis itu untuk pulang, tetapi kali ini, dia ingin bertemu Zoya dan menghabiskan waktu bersama. Halo, baby. Daddy sudah di depan, sayang. Cepatlah sedikit, ucap Ken di ujung telepon. Tanpa menunggu jawaban Zoya, dia langsung mematikan panggilannya. Tak berapa lama kemudian, Zoya terlihat berjalan ke arah mobil Ken. Dan pria itu langsung membukakan pintu untuk gadisnya. Saat Zoya masuk, dia langsung disambut bibir Ken yang merampas paksa bibirnya. Zoya memegang tangan Ken yang menahan tengkuknya. Sedikit demi sedikit, Zoya sudah bisa membalas ciuman Ken, membuat pria matang itu menyeringai tipis. Dad, kenapa Daddy yang menjemputku, biasanya asisten Ron? Tanya gadis itu. Sebelum menjawab, Ken lebih dulu menyalakan mesin mobilnya, dan membawa kijang besi itu ke jalan raya. Aku mau menghabiskan makan siang bersamamu, baby. Kita cari restoran yang enak. Kamu tahu itu di mana? Balas Ken, disertai pertanyaan pula. Sepertinya Zoya tahu. Nanti di depan lampu merah sana belok kanan, lurus terus dan restorannya sebelah kiri. Zoya memberitahu Ken, kalau tidak salah, di sana ada restoran mewah kelas atas. Zoya hanya mengetahuinya saja, karena tak pernah berpikir untuk makan di sana. Oke, baby. Let's go. Ken sedikit mengusap puncak kepala Zoya. Tak berapa lama kemudian mereka sampai di sebuah basemen restoran mewah yang ada di ibu kota. Begitu Zoya hendak membuka pintu, Ken justru menahannya. Kenapa, Dad? Tanya Zoya dengan kening yang mengernyit. Jangan keluar dulu, naik ke sini. Ken menepuk kedua pahanya, bahkan dia menurunkan sandaran kursi, agar mereka memiliki ruang untuk duduk berdua. Patuh, Zoya berpindah posisi dengan dibantu oleh Ken. Kini Zoya duduk di pangkuan Ken dengan kaki yang melebar, membuat dressnya tersingkap hingga ke atas paha. Ken tersenyum tipis sambil mengalungkan tangan Zoya ke lehernya. Sejenak tatapan mereka terkunci, hanyut dalam naluri masing-masing. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Ken langsung menyerang bibir ranum itu. Jangan bilang Daddy mau melakukannya di sini, cetus Zoya, paham dengan tatapan mata Ken yang sudah begitu lapar dengan lekuk tubuhnya. Sekali saja, sayang. Ular pitonku sudah sangat lapar, setelah ini baru kita makan, jawab Ken, dengan rasa yang sudah sesak. Mendengar itu, Zoya hanya bisa mendengus kasar. Setelah melakukan penyatuan yang singkat, Zoya dan Ken segera membereskan penampilan mereka. Setelah itu Ken baru mengajak Zoya untuk masuk ke dalam restoran. Dia memesan satu ruangan VVIP, agar lebih privasi. Ken senantiasa menggenggam tangan Zoya, untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Mereka tidak tahu saja, kalau di ujung sana, ada sepasang mata yang melihat keintiman keduanya. Kedua netra Nora menatap nanar pada kedua orang yang baru saja masuk ke dalam ruangan VVIP, bahkan tangannya terkepal kuat tanpa dia sadari. Sebenarnya apa yang tidak dia ketahui? Ya, sepasang mata itu adalah milik Nora. Karena restoran ini adalah milik temannya, dan dia tengah berkunjung. Sesekali mereka bertemu, di sini ataupun di restoran miliknya. Namun, tanpa diduga, hari ini dia tak sengaja mendapati sesuatu yang begitu mencengangkan. Ken membawa Zoya makan siang, hanya berdua, tanpa sang asisten, Ron. Bahkan mereka berpegangan tangan. Begitukah kedekatan antara ayah dan anak angkatnya? Nora rasa tidak, tapi dia pun tidak memiliki bukti apa-apa untuk membongkar semuanya. Hubungan antara mereka berdua. Hingga dia bergeming beberapa saat, pikirannya jauh berkelana. Sampai muncul sebuah ide dalam otaknya. Wanita itu buru-buru membuyarkan lamunannya. Lalu menatap ke arah sang teman yang sibuk dengan ponsel genggamnya. Rin, aku pamit dulu ya. Aku baru ingat kalau aku punya urusan dengan orang, dan aku harus kembali ke restoran. Soalnya dia berencana untuk reservasi nanti malam, ucap Nora mencari alasan. Padahal tujuannya saat ini adalah pulang. Dia ingin mencari tahu permainan apa yang sedang Ken dan Zoya mainkan. Oh oke lah, lain kali nanti aku yang mampir ke sana, semoga lancar ya, Ra, balas wanita cantik berambut sebau itu. Sambil mengusap bahu Nora. Akhirnya setelah cipika-cipiki, Nora benar-benar pamit, dia melangkah sambil sesekali menatap ke ruang VVIP, di mana di dalamnya ada Ken dan juga Zoya. Aku harus mencari bukti itu, gumamnya pada diri sendiri dengan pikiran yang kalut. Gadis polos seperti Zoya, menjadi mainan pria yang dicintainya? Rasanya benar-benar tidak mungkin, tapi bagaimana kalau itu semua nyata? Ya Tuhan!
Nora memijat pelipisnya yang terasa berdenyut sambil terus berjalan ke arah mobilnya. Sementara di dalam ruangan kedua orang itu asyik makan, Ken sesekali menyuapi Zoya, agar gadis itu mencicipi menu yang dia pilih. Seperti saat ini. Bagaimana enak tidak? Tanya Ken dengan senyum mengembang, dan Zoya manggut-manggut sambil mengunyah udang bakar saus tomat milik Ken. Sekarang gantian, kamu suapi aku, pinta pria itu. Sudah Zoya duga, pasti ujung-ujungnya ada maunya. Tetapi kini Zoya tidak seperti dulu lagi, sekarang gadis itu lebih banyak patuh pada Ken. Zoya mengambil makanannya, lalu menyuapkannya ke dalam mulut Ken. Hap. Ken langsung melahap sendok itu, dan mulai mengunyah. Dia tersenyum entahlah, Zoya tidak bisa mengartikannya. Enak. Ken menatap ke arah Zoya, dan sebuah tarikan tangan kekar membuat bibir itu kembali menyatu. Ini baru enak, baby, ujar Ken dengan terkekeh, setelah menyudahi permainannya. Sementara Zoya langsung mencebikkan bibirnya dan memukul lengan Ken dengan keras. Di samping itu, Nora yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, akhirnya sampai di mansion. Dengan tidak sabaran, dia langsung turun dari mobil dan naik ke atas. Namun, bukan kamarnya yang dia tuju, melainkan kamar Zoya. Jantungnya berdebar dengan kencang, sementara ludahnya terasa tercekat di tenggorokan. Kini dia sudah berdiri di depan benda persegi panjang itu, dengan tubuh yang gemetar. Ya Tuhan! Rasanya aku tidak siap, tapi jika seperti ini terus, aku malah akan terus dibuat penasaran, dan menjadi orang terbodoh. Pelan, dia memberanikan diri, meraih handle pintu kamar Zoya. Tanpa membuang waktu dia memutarnya, dan dia langsung memejamkan matanya karena ternyata pintu itu terkunci. Ah, sial! Bagaimana ini? Nora mendesah frustasi. Lalu dia melihat ke bawah, ada Bilila di sana. Senyum Nora langsung terbit, tanpa membuang waktu dia turun ke bawah dan menanyakan duplikat kunci kamarnya. Memangnya Nyonya menaruhnya di mana? Saya lupa, Bi. Saya harus cepat masuk. Ada berkas yang ketinggalan soalnya, Nora beralibi lagi. Hingga akhirnya, Bilila menyerahkan satu gantungan yang full dengan duplikat kunci ruangan mansion ini. Total duplikat ada 2, satu dipegang Ken, dan satu dipegang oleh Bilila. Terima kasih, Bi. Nora segera pamit dari sana, dan kembali ke kamar Zoya. Dia harus cepat-cepat bertindak, karena dia tidak memiliki waktu yang banyak. Nora tersenyum lega, begitu kamar itu berhasil dibuka. Dia masuk dengan sesekali melihat ke arah belakang, takut ada yang datang. Setelah memastikan bahwa situasi aman, dia lekas mencari sesuatu yang bisa dia temukan. Hingga tak berapa lama kemudian, jantungnya dibuat merosot, bahkan mungkin bisa melompat dari sarangnya, saking terkejutnya, dengan benda yang dia pegang. Dadanya terasa sesak. Pil kontrasepsi. Lirih Nora. Nora segera meletakkan kembali satu lembar yang berisi pil-pil kecil itu ke dalam laci nakas milik Zoya. Pikirannya semakin dibuat kacau dengan penemuan ini, benarkah benda itu milik Zoya? Benarkah tanda merah di tengkuk gadis itu Ken yang membuatnya? Netra Nora tak berhenti melebar sempurna, disertai mulut yang menganga. Dia benar-benar sangat frustasi sekarang, apa yang harus dia lakukan? Apa aku harus memberitahu kakek? Tanyanya pada diri sendiri, tetapi dia belum bisa membuktikan itu semua benar adanya, sebelum dia memergoki kedua orang itu. Dia tidak mau salah sangka, selama ini Zoya juga baik padanya. Kalau sampai dia membuat gadis itu dalam bahaya, maka dia akan menjadi orang yang paling jahat. Nora menarik nafas dan menghembuskannya dengan kasar. Lalu cepat-cepat pergi dari sana, untuk masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia tidak boleh gegabah, atau semuanya akan kacau. Karena pasti Ken akan semakin membencinya. Malam pun tiba, seperti biasa setelah makan malam bersama, Zoya segera pamit untuk naik ke atas. Dia bersiap-siap untuk tidur, kali ini dia hanya menggunakan gaun tidur yang menggantung sebatas paha. Belum sempat dia merebahkan diri, pintu kamarnya diketuk. Zoya bergeming sesaat, karena tidak biasanya Ken mengetuk pintu jika ingin masuk ke dalam kamarnya. Namun, kalau bukan Ken, lantas siapa? Tanpa pikir panjang, Zoya membuka pintu itu. Dan menampilkan Nora yang tengah tersenyum ke arahnya. Membuat Zoya ikut tersenyum pula. Zoe, aku boleh masuk? Izinnya pada gadis itu.
Awalnya Zoya sedikit terkejut, tetapi dia menetralkan keterkejutan itu dengan mengangguk. Boleh dong, Kak. Akhirnya kedua orang itu duduk berdampingan di sofa panjang yang ada di kamar Zoya. Nora menatap sekeliling, untuk pertama kalinya dia masuk ke kamar Zoya. Ah tidak, ini yang kedua. Tapi sekarang ada gadis itu di sampingnya. Zoya hanya bisa bergeming, menunggu Nora bersuara. Dia dibuat bingung. Kenapa Nora tiba-tiba meminta izin untuk masuk ke dalam kamarnya? Apa Kak Nora memiliki tujuan? Kamar kamu bagus ya, Zoe. Aku baru masuk langsung suka, nyesel deh nggak pernah masuk ke sini, ujarnya memecah kesunyian yang sempat menyapa. Mendengar itu, Zoya mengulum senyum. Ini semua Mommy yang desain. Tapi ya uangnya dari Daddy. Wah sepertinya Mommy kamu sayang banget ya sama kamu. Walaupun dia begitu, ceplos Nora dengan sengaja, membuat Zoya seketika terdiam. Ah, Zoe aku minta maaf. Aku tidak sengaja mengatakannya. Aku hanya ingin menasehatimu supaya kamu tidak mengikuti jejak ibumu. Meskipun itu untuk kebaikan anakmu, ralat Nora cepat-cepat. Zoya berusaha tersenyum, meski hatinya terasa sedikit ngilu mendengar ucapan Nora. Tidak apa-apa, Kak. Aku mengerti, Mommy memang sangat menyayangiku, tapi cara dia salah. Ya. Semoga sifat buruk dia tidak menurun padamu. Zoya hanya manggut-manggut, dia semakin merasa tersindir. Karena sepertinya Nora mulai tahu sesuatu tentang dirinya. Oh ya, ngomong-ngomong apa kamu punya pacar, Zoe? Tanya Nora dengan netra yang menyelidik. Lagi-lagi Zoya bergeming dengan pertanyaan Nora. Hingga wanita itu kembali buka suara. Soalnya aku pernah melihat tanda merah di tengkukmu. Dek. Wajah Zoya mulai pias. Benar, sepertinya Nora tahu sesuatu. Zoya menggigit bibir bawahnya kuat, merasa cemas. Dan semua itu tak lepas dari pengamatan Nora. Jantungnya kembali berdebar. Benarkah raut wajah itu mengartikan bahwa Zoya sedang merasa ketakutan, takut rahasianya terbongkar? Kak Nora, panggil Zoya. Membuyarkan lamunan wanita itu. Hem. Zoya menelan ludahnya kasar. Dan menundukkan kepalanya. Aku ingin mengatakan semuanya pada Kak Nora, tapi Kak Nora janji, jangan beritahu siapapun. Dek. Darah Nora seperti membeku, berhenti dan tak mengalir lagi. Sekuat tenaga dia menahan gemetar di tubuhnya, dengan gemuruh yang menggelora. Apa yang ingin kamu katakan, Zoe? Tanya Nora menatap lekat Zoya, dengan nafas yang terasa tercekat. Pelan, Zoya mengangkat kepalanya, dan menatap Nora dengan takut-takut. Sebenarnya, aku memang punya pacar, Kak. Tapi Kak Nora jangan beritahu Daddy ya. Hah? Apa? Nora nampak terkejut, dengan apa yang Zoya katakan. Apa maksudnya? Iya, Kak. Sebenarnya selama ini aku pacaran sembunyi-sembunyi di belakang Daddy, aku tidak mau dia tahu, karena Daddy pasti melarangku, dan menyuruhku untuk putus, terang gadis itu dengan wajah yang dibuat sendu. Kenapa begitu? Karena itu semua amanat dari Mommy, dan Daddy selalu menepati apa yang diperintahkan Mommy padanya, termasuk mengenai pacarku. Aku tidak boleh pacaran sebelum aku lulus kuliah. Jadi Zoya sebenarnya punya pacar? Apa bekas kemerahan itu pacar Zoya yang membuatnya, begitu juga pil kontrasepsi itu? Pikiran Nora semakin dibuat bingung. Kak, please. Janji pada Zoya untuk tidak memberitahukan semuanya pada Daddy, ujar Zoya dengan wajah memohon. Bahkan dia sampai memegangi kedua tangan Nora. Hingga akhirnya, wanita dewasa itu mengangguk pasrah. Sepertinya dia sudah salah sangka, meskipun dia belum sepenuhnya percaya. Setelah kepergian Nora, Zoya baru bisa bernafas dengan lega. Sedari tadi dia sudah merasa cemas, karena takut Nora tak percaya padanya. Benar seperti dugaannya, Nora mengetahui sesuatu, dan dia harus semakin waspada. Zoya melangkah gontai ke arah kamar mandi, untuk mencuci wajahnya yang terus merasa begitu tegang. Jujur, dia memang merasa bersalah. Tapi dia juga tahu, Ken pun tak akan melepaskannya begitu saja. Ken sudah membuktikan dirinya yang takkan pernah menyentuh wanita lain, dan selama ini hubungan mereka pun terlihat baik-baik saja. Sepertinya aku harus memberi jarak, supaya aku dan Daddy tidak sering bertemu dan menghabiskan waktu, atau Kak Nora akan semakin curiga, Zoya bergumam di depan cermin. Dia sedikit memijit tengkuknya, lalu naik ke pelipis yang terus berdenyut tidak menentu. Setelah itu, Zoya buru-buru naik ke atas ranjang.
Dia ingin merilekskan tubuhnya dengan beristirahat. Namun, lama memejamkan mata. Kantuk tak kunjung menghampirinya. Dia terus dibuat resah dan gelisah. Hingga sebuah suara mengalihkan pandangan matanya. Malam itu, Ken kembali datang ke kamarnya. Entah kenapa melihat Ken datang, hati Zoya langsung merasa tenang. Ken menutup pintu dengan sangat pelan, dia tersenyum lebar lalu dengan cepat naik ke atas ranjang. Tak seperti biasanya. Kini, Zoya langsung memeluk erat tubuh kekar Ken, mencari ketenangan, bahkan tak sedikit dia menghirup aroma tubuh pria itu, aroma maskulin yang memanjakan indera penciumannya. Menyadari itu, Ken dibuat bingung. Dia mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan sikap Zoya yang tiba-tiba manja padanya. "Hei, ada apa, sayang? Apa ada sesuatu yang mengganggumu?" Tanyanya sambil mengecupi puncak kepala Zoya. Aku ingin seperti ini." Sebentar saja, jawab Zoya terus meletakkan wajahnya di dada bidang Ken. Berada dalam dekapan pria ini, membuat tubuh dan hatinya menghangat. Entah kapan perasaan ini muncul, di samping Ken adalah orang yang merenggut aset berharganya, dia pun mulai nyaman dengan pria ini. "Sayang, aku tidak yakin hanya seperti ini kalau kamu terus memancingku," ujar Ken yang mulai menegang, karena sentuhan Zoya benar-benar seperti listrik tegangan tinggi. Sekali sengat langsung berdiri. "Memancing apa?" Zoya sedari tadi hanya memeluk Dedi, balas Zoya sambil mendongak menatap Ken dengan bibir yang mencebik. "Bagimu hanya memeluk, tapi lain bagiku," cetus Ken, sudah merasa pusing. Apalagi dia disuguhi aroma tubuh Zoya yang sangat manis. "Memangnya kenapa?" "Haish, kamu benar-benar bertanya atau hanya ingin menggodaku, baby?" Tanpa diduga dengan gerakan cepat Zoya naik ke atas tubuh Ken, menindih pria matang itu dengan posisi terduduk. Zoya menggigit bibir bawahnya, dan menatap Ken malu-malu. Sementara pria itu semakin tak percaya dengan tingkah Zoya, dia hanya bisa menganga dengan pusakanya yang terasa sesak, mencari ruang kebebasan. "Kamu mau apa, baby?" tanya Ken pura-pura polos, ingin mengetahui apa yang akan dilakukan gadis ini selanjutnya. "Malam ini biar Zoya yang bergerak di atas tubuh Dedi." "Dedi diam saja," ujar Zoya dengan wajah yang bersemu merah. "What? Sumpah demi apapun, atau demi keteknya kuntilanak yang gak pernah mandi-mandi." Ken sampai tercengang mendengarnya. Namun, tak dipungkiri pula, dia juga sangat suka. Mimpi apa dia semalam, sampai Zoya menawarkan diri untuk memuaskannya. Setelah mengatakan itu, Zoya langsung menurunkan wajahnya untuk menjangkau bibir pria yang berada di bawah tubuhnya. Mencium ala kadarnya, seperti yang sering dia lakukan untuk membalas Ken. Hingga membuat pria matang itu merasa tidak sabar. Dia menggerakkan tangannya untuk membuka gaun tidur milik Zoya, tetapi tangan itu segera ditepis oleh sang pemilik gaun. Pertautan itu terlepas, dan Zoya segera menatap Ken. "Aku bilang Dedi diam saja, kali ini biar Zoya," cetus gadis itu dengan wajah serius. Mendengar itu, Ken semakin dibuat gelagapan, mau membalas kata-kata Zoya pun rasanya dia tak sanggup. Hingga akhirnya dia hanya bisa bergeming, menikmati permainan gadis itu. "Sial, bisa-bisanya aku kalah dengan Zoya. Gadis ini benar-benar membuatku tidak berdaya."